Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memuncak. Di tengah situasi yang memanas, Ukraina tak henti melancarkan serangan ke wilayah-wilayah dalam negeri Rusia. Tapi tentu saja, butuh waktu yang sangat singkat bagi Putin untuk merespons dengan balasan. Tanpa banyak basa-basi, ia mengerahkan monster berkepala banyak, senjata mematikan yang diarahkan langsung ke jantung Ukraina, Kiev. Kota ini memang sejak lama menjadi target favorit serangan-serangan dahsyat. Kali ini, Putin tak main-main. Ia mengaktifkan senjata yang nyaris tak terdeteksi oleh sistem pertahanan lawan, sebuah senjata yang mustahil untuk dihadang dan mampu menjangkau setiap inci wilayah Eropa. Inilah senjata siluman supersonik, cepat, mematikan, dan mengerikan. Pertanyaannya sekarang, senjata macam apa sebenarnya yang sedang dikerahkan? Dan benarkah teknologi ini akan menjadi kunci dominasi Rusia sekaligus menjatuhkan Zelensky dari posisinya? Kemajuan Rusia dalam mengembangkan rudal super canggih seperti Oreshnik memang menjadi sumber kekhawatiran yang tak bisa diabaikan oleh NATO. Dengan spesifikasi luar biasa yang dimilikinya, wajar saja jika negara-negara barat mulai meningkatkan kewaspadaan. Salah satu aspek paling mengerikan dari rudal ini adalah kemampuannya untuk lolos dari sistem pengawasan dan pertahanan udara konvensional, kecepatan tinggi saat menembus pertahanan musuh, serta kemampuan untuk merespons secara instan begitu komando diberikan. Itulah keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam situasi krisis militer. Dan Oreshnik diciptakan Rusia sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi kondisi semacam itu. Tak bisa dipungkiri, rudal ini dirancang khusus untuk menantang dan menyiasati sistem pertahanan barat. Tren semacam ini jelas menambah kekhawatiran di kubu NATO. Munculnya senjata-senjata baru seperti Oreshnik memicu ketakutan bahwa stabilitas global yang selama ini dijaga bisa berubah drastis menjadi lebih tidak terprediksi dan tentunya lebih berbahaya. Tapi di balik kecanggihannya, senjata seperti Oreshnik tentu tidak datang dengan harga murah. Proses pengembangannya menuntut waktu panjang, teknologi mutakhir, sumber daya manusia unggul, dan pendanaan yang sangat besar. Dan justru inilah yang jadi tantangan besar bagi negara-negara barat. Sulit mengejar ketertinggalan dalam kondisi tekanan seperti sekarang. Serangan drone Ukraina ke wilayah Rusia kini telah memasuki babak baru. Lebih besar, lebih berani. Dalam laporan terbaru, lebih dari 100 pesawat tak berawak milik Ukraina dilaporkan menghantam pangkalan udara di dalam wilayah Rusia. Target mereka tampaknya jelas, pesawat-pesawat pengebom strategis. Ledakan pun terdengar di berbagai titik mulai dari Murmansk di lingkaran Arktik hingga Amur di timur jauh Rusia, wilayah yang berjarak lebih dari 8.000 km dari Ukraina. Situasi ini jelas menunjukkan eskalasi yang serius. Tak berselang lama, Kementerian Pertahanan Rusia angkat bicara. Mereka mengonfirmasi bahwa serangan terjadi di 5 wilayah sekaligus, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo-Ryazan, dan Amur. Akibat serangan tersebut, sekitar 40 unit pesawat pengebom Rusia mengalami kerusakan. Di antara yang terkena dampak, terdapat 15 pesawat pengebom strategis jenis Tu-95 dan Tu-22. Kerugian sebesar ini tentu tak bisa dibiarkan begitu saja. Rusia pun langsung bereaksi. Jenderal Sergei Kharkov, komandan pasukan rudal strategis Rusia, memberikan pernyataan keras. Ia mengecam serangan tersebut sekaligus memperkenalkan unit baru Rusia yang dilengkapi rudal supersonik, mampu menghantam target dimanapun di benua Eropa. Pernyataan itu, meski tak secara langsung menyebut nama, tampaknya ditujukan pada Zelensky. Unit ini bukan sekadar simbol unjuk kekuatan, tapi juga sinyal bahwa doktrin militer Rusia kini mengalami pergeseran, lebih fleksibel, dan berani menjangkau ancaman yang datang bahkan dari luar perbatasannya. Kalau kita bicara soal rudal Oreshnik, maka yang kita bahas adalah salah satu senjata paling canggih yang dimiliki Rusia saat ini. Rudal ini punya ukuran yang luar biasa. Panjangnya mencapai 20 meter, dengan diameter 2,2 meter, dan bobot sekitar 25 ton. Meskipun ukuran ini bisa bervariasi tergantung versi atau konfigurasi, secara umum Oreshnik adalah proyektil logam besar yang dirancang untuk menghancurkan target dengan energi kinetik besar saat tumbukan terjadi.
Kecepatannya yang ekstrem membuat energi yang dihasilkan saat menghantam target jadi sangat dahsyat. Tak heran jika rudal ini masuk ke dalam kategori yang benar-benar mematikan. Presiden Vladimir Putin sendiri pernah menyebut Oresnik sebagai rudal jarak menengah. Biasanya, rudal dalam kategori ini punya jangkauan antara 1.000 hingga 500 km, tapi itu hanya patokan resmi. Kemampuan sebenarnya bisa jadi jauh lebih luas, apalagi mengingat teknologi rudal Rusia yang terus berkembang pesat. Oresnik juga didesain untuk membawa hulu ledak nuklir, dan yang membuatnya mengerikan, rudal ini nyaris mustahil dicegat. Sistem pertahanan lawan hampir tidak akan punya cukup waktu untuk merespons, apalagi menghancurkannya sebelum dampak terjadi. Ditambah lagi, peluncur rudal ini bersifat mobil dan sulit dideteksi, sehingga sangat kecil kemungkinan bisa dilumpuhkan dalam satu serangan. Dari sisi desain, Oresnik dibuat dengan material inovatif yang bisa menyerap sinyal radar dan mengurangi jejak panasnya. Ini yang membuatnya semakin sulit dilacak oleh sistem pertahanan udara. Tak berhenti di situ, rudal ini juga dibekali sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan penyesuaian jalur secara real-time serta mampu menghindari rintangan udara secara otomatis. Dan untuk menyempurnakan itu semua, Oresnik juga dilengkapi sensor canggih yang bisa membaca kondisi lingkungan di sekitarnya secara instan, lalu mengarahkan rudal ke jalur paling aman dan paling efektif. Hasil akhirnya, tingkat akurasi tinggi dan peluang keberhasilan misi yang hampir sempurna. Jika mengacu kepada pernyataan resmi di depan publik, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menekankan seberapa pentingnya strategis Oresnik dan mengumumkan rencana pada 22 November 2024 lalu untuk memulai produksi secara besar. Untuk pertama kalinya, Oresnik dikonfirmasi penggunaannya secara operasional pada 21 November 2024. Rudal tersebut diduga digunakan dalam serangan terhadap fasilitas PA Pivdenmas milik Ukraina di wilayah Dnipro. Pada mulanya, laporan Ukraina sempat menyimpulkan bahwa serangan tersebut melibatkan rudal balistik antar benua. Akan tetapi, penilaian selanjutnya lalu mengidentifikasi bahwa rudal yang digunakan Rusia pada saat itu adalah Oresnik. Namun sebenarnya berdasarkan pengembangannya, Oresnik sendiri telah dimulai pada tahun 2011 silam dan pengujian pertamanya dilaksanakan pada tahun 2020. Di dalam fase pengujian yang dilakukan, rudal Oresnik bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengenai sasarannya dengan sangat akurat. Dengan hasilnya sangat mengesankan ini, pengembangannya pun terus berlanjut. Serangan yang diluncurkan Rusia dan menggunakan Oresnik telah terbukti nyata akan keberhasilannya. Hal ini pun menjadikan Oresnik sebagai suatu bagian dari strategi penyerangan dan pertahanan yang bisa diandalkan bagi Rusia, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Jika merujuk pada pernyataan resmi yang disampaikan di hadapan publik, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan betapa pentingnya rudal Oresnik dalam strategi militer Rusia. Pada 22 November 2024, ia secara terbuka mengumumkan rencana untuk memulai produksi massal rudal tersebut. Penggunaan operasional Oresnik sendiri pertama kali dikonfirmasi sehari sebelumnya pada 21 November 2024 saat perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Rudal ini diduga digunakan dalam serangan terhadap fasilitas PA Pivdenmas di wilayah Dnipro, Ukraina. Awalnya, pihak Ukraina sempat menyimpulkan bahwa serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik antar benua. Namun, setelah penilaian lanjutan, ditemukan bahwa yang digunakan saat itu sebenarnya adalah rudal Oresnik. Meski baru digunakan secara terbuka pada 2024, pengembangan rudal ini sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2011. Uji coba pertamanya dilakukan pada 2020 dan hasilnya cukup mencengangkan. Oresnik melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam sasaran dengan presisi luar biasa. Keberhasilan ini mendorong Rusia untuk terus menyempurnakan teknologinya. Dan kini serangan yang diluncurkan menggunakan Oresnik telah menunjukkan hasil nyata di medan perang.